Saya tertarik masalah perlunya Badan Pengelolaan Aset, bukan lagi di kejaksaan. Memang banyak permasalahan kita kalau mengaca pada Komisi 3 yang semati Pak Septa Chandra dari Universitas Muhammadiyah dan rekan kita Pak Ahmad Novandri dari Universitas Cambridge. Terima kasih sekali, masukannya sangat bagus. Ya, saya tertarik beberapa hal di sini. Jadi mohon maaf sebelumnya kepada rekan-rekan para narasumber. Jadi sudah beberapa narasumber datang ke kita, diskusi, dan berikan masukan. Masukannya bagus-bagus semuanya. Ya, sangat kaya untuk ditambahkan di draft daripada Undang-Undang Perampasan Aset. Banyak perdebatan tentang judul yang ideal, apakah tetap perampasan aset atau menjadi aset recovery atau pemulihan aset. Ini sambil berjalan kita masih godok ya, mana yang terbaik. Kalau masyarakat gemesnya itu ingin ya kata-kata perampasan itu ya. Tapi kalau idealnya judul itu ya yang bagus ya pemulihan kan gitu. Karena warna hukum itu juga mesti universal. Nanti kalau dibawa ke luar negeri, apa itu perampasan? Padahal perampasan itu bagian daripada teknis ya, dalam penindakan hukum. Saya tertarik masalah perlunya Badan Pengelolaan Aset, bukan lagi di kejaksaan. Memang banyak permasalahan kita kalau mengaca pada kasus BLBI ya. BLBI itu pinjaman-pinjaman perbankan itu akhirnya harus kembalikan. Yang tidak dikembalikan asetnya diambil. Nah, waktu pengambilan aset itulah terjadi banyak hal. Rata-rata aset itu turun, bahkan anjlok sampai 30%. Ya. Kemudian berkembang di masyarakat ini disengaja atau memang salah urus. Tapi kebanyakan salah urus ya. Seperti pernah ada kasus tambak udang di Pasena ya. Gajah Tunggal Group kalau nggak salah itu. Itu waktu disita asetnya luar biasa. Tambak itu lagi produktif sekali. Ya, dan ekspor. Ya, tapi setelah disita nggak bisa ngurus. Akhirnya kurang begitu jalan atau jalan terpincang-pincang. Begitu dijual ke pihak tiga, harganya sudah turun. Pihak ketiga juga niatnya bukan mau mengelola, malah jual lagi. Akhirnya mati sekarang. Ya, jadi yang diserap oleh negara sedikit sekali. Saya setuju untuk hal tersebut. Ya, nanti mekanismenya seperti apa, orang-orang seperti apa, supaya nilai-nilai aset itu tetap bisa stabil dan bisa berjalan sesuai dengan rencana dari undang-undang, yaitu menghasilkan keuangan bagi pengembalian aset itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua dari Pak Septa Chandra, ini usul-usulannya bagus sekali ya, karena NCB itu bukan pokok ya, NCB itu suatu adisional ya, yang jalan terakhir apabila tidak bisa lagi dituntut secara pidana secara umum, yang langkah awal itu baru kemudian dicari cara-cara yang luar biasa untuk mengembalikan aset. Saya setuju ya, ini jalan terakhir ya. Pada prinsipnya penuntutan itu adalah tingkat pertama harus maksimal betul. Terima kasih untuk Pak Septa. Untuk Pak Ahmad dari Cambridge, ini masukannya juga berharga sekali, seperti data awal, masalah ide, masalah kepatuhan, masalah risiko, kesiapan. Ini berkaitan dengan batang tubuh undang-undang yang akan kita bahas. Dan juga disampaikan, NCB ini tidak menjadi jalan pintas. Ketika proses awal dari penuntutan itu ada hambatan masalah. Jadi ini pegangan kokoh juga, hampir sama pendapatnya ya. Tidak jadi jalan pintas. Jadi belum apa-apa sudah NCB-nya sudah jalan. Ya, ini bakal kami sita. Juga proses NCB ini juga masih
belum jelas juga, abu-abu. Apakah inventarisir dulu, dinilai dulu, diverifikasi dulu, dikomunikasikan ke hakim dulu, apakah ada kaitan dengan tindak pidana yang ada, dipilah-pilah dulu, bagaimana hukum acaranya dan sebagainya. Nah, ini juga mesti menjadi pembahasan kita supaya tidak ada pelanggaran hak azazi di sini. Saya kira itu saja Pak Ketua untuk masukan dari kami. Terima kasih. Baik, sisi sebelah kanan. Silakan Pak.